Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadila Rahma dari Prodi Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu di dasar-dasar psikologi sosial, yang dimana saya akan mereview film yang berjudul Hello Girlfriend. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi diri terhadap film tersebut, persepsi sosial, serta atribusi sosial dan sikap sosial dan prasangka sosial yang ada di dalam film tersebut. Nah, penjelasannya saya akan jelaskan setelah ini. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, alangkah bagusnya jika kita mengetahui sinopsis dari film tersebut. Nah, film ini bercerita tentang seorang pria India yang bernama Manav, yang berasal dari Bihar, yang secara beruntun dia masuk ke universitas yang dia inginkan. Di mana Manav ini juga jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Ria. Ria ini adalah seorang perempuan kaya raya dan juga mahir di dalam bahasa Inggris. Nah, dia juga bersekolah di universitas yang sama dengan Manav. Nah, di sini Manav jatuh cinta terhadap Ria. Namun sayangnya Ria tidak dapat membalas cinta dari Manav. Nah, beberapa tahun kemudian akhirnya mereka dekat. Saat Manav dan Ria ingin memperkenalkan dirinya ke ayahnya Ria itu, sayangnya Ria dijodohkan oleh teman masa kecilnya oleh ayahnya, yaitu Rohan. Nah, di sana akhirnya Ria dan Manav akhirnya melupakan hubungannya untuk menjalankannya lebih lanjut, dan Ria akhirnya menikah dengan sahabatnya itu. Nah, setelah dia menikah, akhirnya Ria itu pindah ke London mengikuti suaminya. Di sana dia bersama dengan suaminya. Berbeda dengan Manav, dia tetap tinggal di kampung ibunya, yaitu di Bihar, dan menjalankan sebuah sekolah yang dimana kondisinya kurang baik. Nah, di dalam hal itu Manav tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk memperbaiki sekolah yang dia jalankan. Namun akhirnya sebuah kesempatan itu datang ketika Bill Gates yang merupakan seorang pengusaha besar datang ke beberapa sekolah di Bihar. Nah, Manav pun berniat untuk mendapatkan bantuan dana dari bos perusahaan besar tersebut. Namun kendalanya adalah Manav harus berpidato menggunakan bahasa Inggris di depan Bill Gates. Namun Manav tidak dapat menggunakan bahasa Inggris. Nah, demi memperjuangkan sekolahnya, akhirnya Manav menemui kembali Ria. Nah, di situ pada saat Manav bertemu dengan Ria, ternyata Ria sudah cerai dengan Rohan, suaminya Ria. Ria pun membantu Manav untuk bisa meyakinkan Bill Gates karena Ria mengetahui apa niat dari Manav untuk mendatanginya. Tak disangka berujung dari niat untuk belajar bahasa Inggris, mereka berhasil dan juga dapat meyakinkan Bill Gates. Dan juga selain itu, akhirnya benih cinta yang dulu dia kubur kembali itu telah datang kembali kepada diri mereka. Namun sangat disayangkan, Ria mengaku bahwa dia menderita sebuah penyakit, yaitu kanker, dan akan segera dipindahkan ke New York. Nah, Manav tidak tinggal diam lagi. Dia mencari Ria setelah menghilang beberapa bulan. Akhirnya setelah 6 bulan kemudian, Manav pun berhasil menemukan Ria di sebuah event musik jazz. Film pun berakhir bahagia ketika kedua pasangan ini berhasil membina rumah tangga dan memiliki seorang anak dan sukses menjalankan sekolah yang Manav punya di Bihar. तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं, तुम और कहीं मैं और कहीं. Film ini juga terdapat persepsi diri. Nah, pada film ini persepsi diri itu terdapat pada pemeran utamanya sendiri, yaitu Manav, yang dimana kala itu dia ingin mendaftarkan dirinya di universitas yang dia inginkan. Namun dia sedikit ragu atau tidak percaya diri bahwa dia dapat lulus di universitas tersebut. Nah, hal itu terdapat pada menit 6:15 sampai menit ke 7:00.
Nah, di sini pula bagian mana sih yang Manaf melakukan persepsi diri itu terlihat pada saat Manaf melakukan sesi wawancara. Pada saat itu dia memasuki kampus di universitasnya itu. Nah, dia melihat bahwa semua orang di universitas itu menggunakan bahasa Inggris. Begitu pula dengan dosen yang mewawancarai dia itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia agak sedikit ragu bahwa dia dapat lulus di universitas itu karena dia tidak dapat menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal itu juga dia sampaikan kepada ibunya melalui telepon genggam yang dia bawa. Nah, namun ibunya mengatakan bahwa dia pasti lulus dan dapat berhasil memasuki universitas yang dia inginkan. हमने आपको हमेशा कहा सिखाया है, चाहे कुछ भी हो जाए हारो मत, हार को हराओ। कहीं तो रहने के लिए कौन वजह होना चाहिए। Nah, selain itu di dalam film ini juga terdapat yang namanya persepsi sosial. Persepsi sosial ini terdapat di adegan di mana saat Manaf bertemu dengan Ria di dalam sebuah klub malam. Di sana pada saat adegan itu terjadi di menit ke 15.50. Nah, adegan itu di situ terlihat Manaf yang diam-diam memperhatikan Ria, namun tetapi setiap Manaf ingin melihat wanita itu dan berbicara dengan Ria, dia enggan bicara dalam hal itu karena dia berpikir bahwa mereka tidak dapat bersama karena sang wanita secara sosial itu dia merupakan orang kaya raya dan sangat berbeda dengannya. Nah, di mana dia sangat di atas dibandingkan Manaf. Wanita itu juga atau Ria sendiri ini juga pandai dalam berbahasa Inggris sehingga itu semakin membuat Manaf sulit untuk mendekatinya dan melakukan persepsi sosial terhadapnya. और सुनहरी मैं लगती हूँ सिर्फ लबों से नहीं। Di sini juga terdapat yang namanya atribusi sosial, di mana adegan itu terdapat Manaf mengajak Ria, perempuan yang dia suka itu, untuk nonton di bioskop dan duduk di kursi di mana terdapat banyak pasangan-pasangan lainnya. Namun semakin lama dia tidak sengaja mendekat ke arah Ria, yang mana dia merasa kayak tidak nyaman dengan situasi yang telah dia tempati saat ini. Nah, melihat itu tidak sengaja juga Manaf melihat bahwa Ria saat ini sedang menangis. Nah, hal itu secara refleks akhirnya Manaf memegang tangan Ria dan juga dapat menenangkan Ria. Namun hal itu membuat Ria terusik dengan apa yang dilakukan oleh Manaf. Dan hal itu adegan itu terlihat pada menit ke 24:55 detik sampai 24:20 detik. कैसे भी करके अपना भीतर 2 पैसे का कॉन्फिडेंस जगाइए और बढ़िया डर लीजिए। ये तो झड़क दी। Nah, selain itu juga terdapat sikap sosial. Di sini di adegan ini menunjukkan bahwa ayah Ria yang merasa sangat tidak suka dan setuju jika Manaf ini dekat dengan anaknya. Lalu alasan dari ayah Ria itu melakukan itu karena ayahnya itu telah menjodohkan anaknya dengan teman masa kecilnya anaknya itu serta teman bisnisnya sendiri yaitu Rohan. Ayahnya ini melakukan sebuah sikap sosial itu pada saat Ria mengenalkan Manaf ke ayahnya, dan pada saat itu Manaf ingin bersalaman dengan ayahnya Ria, namun ayahnya Ria langsung menolak dan mengabaikan Manaf. Dan itu terletak pada menit ke 38:30 detik. Play basketball together. Nice to meet you. Halo, Ma. Hi. Prasangka sosial. Nah, di sini juga terdapat prasangka sosial di mana pada adegan yang terlihat Manaf dan Ria yang sedang bermain di lapangan. Dengan Ria di sini Manaf selalu mengira bahwa Ria itu hanya menggunakan bahasa Inggris saja, tidak bisa menggunakan bahasa Hindi. Padahal dia merupakan seorang dari India. Namun hal itu langsung pudar saat Ria selesai main basket dan saat itu dia berbicara dengan seseorang di teleponnya. Nah, dengan menggunakan
menggunakan bahasa Hindi. Akhirnya Manaf berpikir bahwa ternyata dia ini juga bisa menggunakan bahasa Hindi, bukan hanya bahasa Inggris saja. Dan hal itu terdapat pada menit ke-16 lewat 5 detik sampai menit ke-17:00. अच्छा सुनिए ना, आज से हम हिंदी में बात कर सकते हैं। श्योर। हम क्या बोलते हैं वो जरूरी होता है, किस लैंग्वेज में कहते हैं वो नहीं। मेरे दिल रात सलोने से सब है तेरे ही I'm feeling hungry. से ये साथ मुझे भूख लगी है, तो कैफे चले? Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. जब याद करोगे तुम, मैं बन के हवा जाऊंगा। ओ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।